Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Silfitri Oktavia dari Overinci 19 dengan NIM 200322615205. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wa mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in amma ba'du. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit membahas mengenai membangun peradaban dengan ilmu dan peranannya dalam membangun peradaban. Ilmu sendiri berasal dari kata ilm yang di dalamnya terdapat 3 huruf, yaitu alif, lam, dan mim. Berikut adalah beberapa pengertian menurut ulama klasik. Yang pertama yaitu ain. Ain sendiri memiliki arti yaitu alin, yang artinya tinggi atau mulia. Lalu arti yang kedua yaitu latifu, yang memiliki makna yaitu bijaksana. Lalu pengertian yang ketiga yaitu mim. Mim sendiri memiliki arti malaku, yang berarti menguasai. Jadi orang berilmu sendiri diartikan secara harfiah adalah aliyin, yang berarti yang mulia, latifu, yang berarti bijaksana, dan yang terakhir yaitu malaku, yang berarti menguasai. Oleh karena itu, para ulama terdahulu adalah orang-orang yang berilmu sehingga derajatnya dianggap mulia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para ulama terdahulu yang mengawali karirnya dalam bidang pengetahuan, contohnya seperti dalam ilmu hadis, tafsir maupun fikih, diawali dengan memahami dan mendalami Al-Quran terlebih dahulu. Bagaimana cara mendalaminya? Beliau-beliau itu mulai dari cara membaca Al-Quran dengan baik. Bahkan sebagian dari ulama itu adalah penghafal Al-Quran. Dalam ilmu pengetahuan, sebenarnya tidak ada pemisahan antara ilmu agama dan ilmu umum. Mengapa? Karena memang sejatinya ilmu itu bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga para ulama memandang baik ilmu agama maupun ilmu umum itu sama saja. Baik, sekarang kita kembali ke ilmu itu. Ilmu itu sangatlah penting, sampai-sampai di dalam Al-Quran sendiri itu disebutkan dalam berbagai bentuk dan kata. Terdapat kurang lebih ada sekitar 854 bentuk dan kata yang beragam. Contohnya yaitu ilmun, ya'lamu, dan aiman. Ketiganya itu memiliki pengertian yang sama yaitu ilmu. Ini menunjukkan betapa pentingnya menuntut ilmu. Menuntut ilmu itu hukumnya adalah wajib ain bagi semua orang, baik itu perempuan maupun laki-laki, baik muda ataupun tua. Membangun sebuah peradaban sendiri itu harus didasarkan pada ilmu, baik itu di sebuah desa, kota, bahkan negara sekalipun. Jika ilmu menjadi dasar peradaban, pasti suatu peradaban itu akan berkembang dengan baik dan eksistensinya akan selalu ada sepanjang masa. Oleh karena itu, marilah kita menuntut ilmu yang sebanyak-banyaknya dengan niatan yang baik karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus mempunyai harapan yang disertai dengan amal perbuatan supaya harapan tersebut dapat terwujud. Oleh karena itu, dapat diambil kesimpulan bahwa untuk membangun sebuah peradaban, kita harus menuntut ilmu dan memiliki ilmu yang baik. Orang yang sudah belajar dengan baik dan menata niatnya dengan baik haruslah diimbangi dengan mencari guru yang pas dengan dirinya. Mengapa? Karena mencari guru itu tidaklah mudah pada zaman modern seperti ini. Sekarang ini
Banyak orang yang mencari ilmu justru tersesat. Mengapa hal tersebut dapat terjadi? Karena gurunya itu menyesatkan. Disitulah pentingnya seorang guru dan peran seorang guru. Jika gurunya sudah bagus, sudah dapat dipastikan bahwa materi yang disampaikan kepada sang murid itu juga bagus. Oleh karena itu, dalam materi ini sangatlah penting, marilah kita belajar dengan baik dan menata hati kita dengan baik. Kemudian, mencari guru yang baik pula, agar kita tidak tersesat. Karena seorang guru itu akan menuntun kita menuju jalannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Materi ini sendiri juga sangat sesuai dengan tuntutan Rasulullah SAW, yaitu orang yang menuntut ilmu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ibaratkan seseorang yang sedang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalaupun dia meninggal dunia, insya Allah mati dalam keadaan berjuang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terpenting adalah menuntut ilmu itu haruslah dengan harapan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Orang dapat mendapatkan ilmu yang bermanfaat jika belajar dengan baik dan benar, serta bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. Yang kedua yaitu taat kepada guru, yaitu orang yang mengajarkan siapapun yang mengajarkan kita, walaupun hanya satu huruf, kita harus memuliakannya. Karena hal itu adalah ciri dari sebagai seorang santri terhadap gurunya. Oleh karena itu, dalam membangun sebuah rumah tangga, komunitas, ataupun peradaban sekaligus harus berdasarkan ilmu. Kita sangat perlu menuntut ilmu. Bahkan ada anjuran dari Rasulullah untuk menuntut ilmu tidak hanya di negeri sendiri, tapi kalau bisa sampai ke negeri lain. Jika kita sudah bisa menguasai basic dari ilmu pengetahuan, maka untuk menerima ilmu yang lain akanlah sangat mudah. Video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.